Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, yang pertama yang terhormat kepada para penggagas dan pendiri pesantren Pasca Tahfidz Pusat Studi Quran, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, Habib Ali Ibrahim Assegaf, Habib Husain Ibrahim Assegaf, yang kami hormati pengasuh, para asatidz, para pengurus pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran, dan segenap teman-teman santri angkatan 36 yang saya sayangi. Pertama-tama mari kita bersyukur bersama dengan mengucap alhamdulillah, hari ini siang ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kenikmatan berupa iman, Islam, bisa berjamaah bareng. Nikmat yang mungkin tidak semua orang bisa dapatkan, alhamdulillah kita masih bisa menikmati itu hari ini. Yang kedua, mari kita selalu melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat-umatnya yang mendapatkan syafaat. Baik, tadi teman kita sudah memaparkan tentang ayat kelima surat Al-Fatihah. Berbicara tentang surat Al-Fatihah, alhamdulillah hari ini sudah berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah teman-teman? Subuh dan zuhur berapa? Wiridan, sunnah, Masya Allah, sudah berkali-kali ya. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan ketika membaca Al-Fatihah teman-teman? Ketenangan, Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Apa? Dingin? Tidak ada kaitannya dengan Al-Fatihah. Hati menjadi dingin. Oh, oke. Hati menjadi sejuk. Dingin itu konotasinya seperti suasana yang dingin. Baik teman-teman, berbicara tentang Al-Fatihah. Sebenarnya Al-Fatihah itu punya banyak nama ya, ada sekitar 20 lebih, tapi yang populer kurang lebih ada 4, ada Al-Fatihah, ada As-Sab'ul Masani, ada Ummul Quran, ada Ummul Fatihah. Dalam tafsirnya, Prof. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Al-Fatihah itu sebenarnya tema utama dan tujuan utamanya itu apa sih? Allah ngasih Fatihah buat kita, buat dibaca 17 kali minimal sehari. Buat apa sih? Jadi Prof. Quraish menjelaskan bahwa Allah tuh ngasih kita Al-Fatihah dalam rangka Allah tuh lagi ngajarin kita. Al-Fatihah itu sebuah pengajaran buat kita. Pengajaran tentang apa? Secara global ada 2. Di gabungan ayat yang pertama sampai keempat, Allah menjelaskan sifat-sifatnya yang kemarin sudah dijelaskan sama teman-teman kita. Ada Rahman, Rahim, ada Malik. Dan di bagian yang ketiga, Allah lagi ngajarin kita gimana sih caranya beribadah sama Allah, gimana sih caranya kita membangun relasi sama Allah, gimana sih caranya kita berinteraksi sama Allah, gimana sih caranya kalau mau minta tolong sama Allah tuh gimana sih caranya. Nah, kita mulai dari ayat kelima yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah disebutkan juga mendahulukan iyyaka na'budu itu seolah-olah bilang, ya Allah cuma sama Engkau ya Allah, aku itu ngabdinya, cuma sama Engkau ya Allah, nggak ada yang lain lagi, aku nggak nyembah ke yang lain-lain lagi. Yang aku anggap penting tuh cuma Engkau ya Allah, aku nggak peduli ada orang bilang aku jahat, aku jelek, aku malas, orang bilang aku itu nyebelin. Selama menurut Engkau aku itu sudah benar, selama menurut Engkau aku itu sudah sesuai koridor, aku
aku nggak akan menganggap omongan orang lain itu lebih penting daripada penilaianmu. Kira-kira begitu. Kemudian ada iyyaka nasta'in juga. Iyyaka nasta'in dalam Al-Misbah juga dijelaskan kenapa sih dijelaskan bahwa iyyaka nasta'in itu kan ada domir kepadamu kami meminta tolong. Padahal kadang-kadang kita sholat nggak selalu jamaah, nggak selalu barengan. Kadang kita baca Al-Fatihah juga sendirian. Tapi kok domir yang dipakai kok na ya, kok kami ya. Kan aku sendirian. Kenapa nggak bilangnya iyyaka asta'in? Kepadamu aku meminta tolong. Tapi kenapa Allah ngajarinnya kok hanya kepadamu ya Allah? Kami meminta tolong, kami menyembah. Nah, kurang lebih ada pesan yaitu dalam Islam ibadah itu kita sangat dianjurkan, nilai yang sangat ditekankan adalah kebersamaan. Allah sedang ngajarin kita untuk jadi pribadi yang sadar sosial, nggak cuma mau soleh sendirian. Kalau Kiai Mustafa Bishri atau kita kenal dengan Gusmus mengistilahkan itu dengan nggak cuma ritualnya aja yang soleh, tapi sosialnya juga soleh, soleh ritual dan soleh sosial. Nggak cuman dirinya aja yang nih rajin ke masjid, tapi teman-temannya dibiarin tidur. Nih aku yang paling pertama ke kelas, tapi teman-temannya nggak dibantu untuk gimana supaya kita bisa berangkat tepat waktu atau kita bisa bareng-bareng, kita bisa baiknya tuh bareng-bareng, nggak cuman aku aja misalkan. Allah sedang ngajarkan kita untuk peka dan sadar terhadap sekeliling kita. Dalam tafsir Sya'rawi juga dijelaskan bahwa iman itu sebenarnya nggak cuman iman kita mengaku iman, kita percaya sama Allah. Iman itu nggak cuman bicara tentang keyakinan virtual, bukan virtual, maaf, vertikal. Keyakinan hubungan vertikal kita sama Allah, kayak yang penting aku sama Allah udah baik, yang penting aku udah sama Allah tuh udah paling rajin lah. Tapi kita melupakan sisi horizontal. Ya kita penting untuk terhubung secara vertikal, tapi juga tetap penting untuk tersambung secara horizontal. Kalau kita hanya mementingkan hubungan secara vertikal, nanti tapi kita melalaikan ketersambungan secara horizontal, nanti kita bisa kurang optimal dalam menebarkan kemanfaatan. Kita baik nih, sangat profesional, sangat solih, tapi sosialnya kurang baik, jadi baiknya jadi kurang menyebar. Tapi kalau kita terlalu mementingkan hubungan horizontal tapi mengesampingkan vertikal, kita nanti jadi gampang ke bawah arus. Yang ramai apa kita ikut aja. Kita jadi lupa kalau bahwa ada satu penilaian yang paling penting untuk kita pertimbangkan. Gimana sih penilaian Allah pada tindakan kita? Nah, tadi dijelaskan juga bahwa ibadah itu sebenarnya nggak cuman tindakan kita sholat, zakat, haji, puasa, tapi juga sebenarnya semua tindakan kita, ucapan kita, kalau kita niatkan, ya Allah ini aku niatkan untuk memenuhi perintahmu, ini aku niatkan untuk biar bisa semakin dekat padamu. Apapun aktivitas yang kita awali dengan niat itu juga bisa termasuk ibadah. Nah dari situ kita bisa mulai bertanya pada diri kita sendiri, selama ini iman yang kita akui, mengaku beriman kan, tauhid yang kita lakukan, kita mengaku orang beriman, kita mengaku orang bertauhid, mengesahkan Allah. Kita mungkin bisa mulai bertanya, apa sih dampaknya yang terlihat? Apa sih buktinya kalau aku itu sudah beriman? Apa sih buktinya kalau aku tuh sudah bertauhid? Nah, makanya Gusmus juga menjelaskan, makanya Kanjeng Nabi itu sangat indah mencontohkan gimana sih mempraktekkan iman itu dalam ibadah, mempraktekkan tauhid itu dalam ibadah, dalam segala lini hidup kita sehari-hari. Misalkan salah satu contoh saja, Nabi itu baik sama tetangga, sangat memuliakan tamu. Itu dalam rangka apa? Bukan karena Nabi Muhammad itu sangat mementingkan penilaian manusia, tapi itu adalah dalam rangka Nabi Muhammad menjalankan kontraknya sama Allah. Nabi Muhammad sudah kontrak sama Allah, ya Allah aku beriman padamu.
Dan karena itu kan dibilang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu fal yukrim dhaifahu. Jadi apapun yang kita lakukan, sikap kita sama manusia, sikap kita sama orang lain, sikap kita sama alam, bahkan itu dalam rangka kita tuh sedang menjalankan kontrak kita sama Allah. Kontraknya apa? Jadi hamba, jadi manusia yang gak sombong. Hamba itu kan ketika dia punya kesadaran sebagai hamba, dia gak akan sombong karena dia paham betul dan selalu sadar bahwa aku nih bukan siapa-siapa, semuanya ini tuh aku dapat dari Allah. Selain sebagai hamba, juga semua dilakukan dalam rangka ya Allah, ini aku sedang berusaha memenuhi tugasmu yang kau berikan padaku. Tugas manusia sebagai apa teman-teman? Selain hamba, khalifah. Jadi apapun yang dilakukan orientasinya adalah kemaslahatan bersama. Gimana sih baiknya bersama, bukan cuman mikirin gimana sih nyamannya aku, gimana sih yang penting aku dulu gimana nyamannya, pentingnya, tapi juga memikirkan untuk bareng-bareng. Nah, mungkin sekian penjelasannya, mungkin kemana-mana, tapi semoga kita mungkin 3 poin yang biar kita sedikit ingat bahwa Al-Fatihah ini pengajaran gimana kita berinteraksi sama Allah. Allah ngajarin kita buat gak sombong, karena ketika ibadah kita gak bisa melakukan ibadah itu kecuali dengan pertolongan Allah. Karena itu kita juga harus selalu minta tolong sama Allah. Buat gak sombong, buat juga selalu punya kesadaran sosial bahwa kita gak bisa cuman mikirin diri sendiri, tapi juga kita memikirkan gimana sih baiknya untuk bersama, gimana sih kita bisa mendekat ke Allah itu secara bersama-sama. Mungkin sekian dari saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.